tidak ada takdir yang jelek. Seandainya takdir tersebut dibilang syar, kan kita dikatakan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala baik kepada takdir yang bagus ataupun yang tidak. Sebenarnya kalimat yang tidak ini adalah tidak bagus, perhatikan. Itu tidak bagus di mata kita. Tapi bukan berarti tidak bagus di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengimani atau meyakini bahwasanya Allah memberikan sesuatu yang jelek kepada kita. Karena sebenarnya hakikatnya tidak ada yang jelek. Makanya seperti di dalam takdir pernikahan atau jodoh, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Terkadang kata Allah, engkau tidak menyukai pasangan tersebut. Mungkin banyak hal, nggak ada perhatian, kurang kasih sayang, kurang licin, jarang ngasih duit, kurang licin, jarang ngasih duit, juga jarang ngajak jalan-jalan. Kita nggak demen kepada pasangan kita. Juga yang suami nggak demen sama sang istrinya, mungkin karena istrinya ini cemberut mulu, mau pergi cemberut, mau balik cemberut. Kata bahasa antara usia, mungkin kau tidak suka. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jadi kalimat pertama Allah menjelaskan ketidaksukaan kita. Artinya kita menganggap bahwa itu tidak bagus. Karena manusia memiliki sifat condong kepada sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Kalau sesuatu itu nggak bagus, jelek, maka udah fitrahnya manusia pasti nggak suka. Itu terkandung dalam ayat sunnah nasu syahwati minan nisa wal bani wal qanatir muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi kita memikirkan bahwasanya ini nggak bagus, nggak enak bagi kita. Tapi kata Allah, wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Padahal Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Nabi Muhammad SAW pernah menceraikan istrinya yang bernama Hafsah. Hafsah anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Pastinya tidaklah sebuah perceraian terjadi kecuali pasti ada indikasi. Gak mungkin orang tiba-tiba diam-diam aja lagi makan, lagi minum, tiba-tiba dicerai sama suaminya. Mungkin pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Di antara alasan tersebut ya pasti ini sesuatu yang tidak kita sukai. Ketika perceraian ini terjadi, Jibril diutus oleh Allah untuk mendatangi Nabi Muhammad untuk merujuk kembali, balik kembali. Kenapa emangnya balik kembali? Kata Jibril pesan dari Allah, karena Hafsah ini adalah shawwamah qawwamah, ahli sholat dan ahli bangun malam, ibadahnya bagus. Istri yang solehah di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mungkin di mata kita yang tidak bagus, tapi ternyata di mata Allah ada sesuatu hal yang bagus. Dari sini juga masyaallah hadirin, ada orang yang terlalu memaksakan atau aliran. Ada aliran di dalam akidah yang terlalu memaksakan bahwasanya segala hal tersebut Allah harus melakukan yang baik. Yang baik di mata dia, bukan yang baik di mata Allah. Ya. Dan Allah nggak boleh melakukan sesuatu yang nggak baik, karena menurut manusia nggak baik, tapi menurut Allah baik. Ya, menurut Allah baik. Sehingga mereka mematok sebuah kaidah di dalam akidah. Kaidah yang mereka taruh adalah wujubul aslah wa wujubus shalah. Ini aliran atau akidah Mu'tazilah di luar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kita beriman di dalam rukun iman yang pertama itu iman bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Baik itu adalah sesuatu yang bagus ataupun yang jelek, itu ketetapan Allah udah pasti bagus, kita beriman. Pasti bagus. Berbeda mereka. Dan ini juga yang konsep wujubul
aslah wa wujubus shalah ini juga yang menjadikan Abul Hasan Al-Asy'ari mencetus akidah Asy'ariyah keluar dari akidah Mu'tazilah. Dulunya dia Mu'tazilah, tapi akhirnya dia keluar. Sebab apa? Di dalam akidah Mu'tazilah mereka meyakini bahwasanya Allah harus melakukan sesuatu yang baik atau yang terbaik, gak boleh melakukan sesuatu yang jelek. Jadi Allah harus melakukan yang baik, gak boleh melakukan sesuatu yang jelek. Sedangkan di pandangan manusia selalu kita memikirkan bahwasanya apa? Oh, ada yang jelek, tapi bagi mereka nggak harus yang bagus ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ya konsep takdir di dalam Ahlussunnah wal Jamaah dan di konsep takdir di dalam akidah Mu'tazilah berbeda, sangat berbeda. Dan jadi mereka itu mengatakan seperti ini: seandainya ada hal yang baik, kalau misalnya ada hal yang baik, misalnya saya gambarkan pakai ini aja. Misalnya ada 4 pilihan, ini tidak baik, ini tidak baik, ini tidak baik, ini baik. Pastinya ya, yang mengukur ini kan kita baik nggak baiknya. Karena apa yang Allah ukur atau Allah yang ini ya kita nggak tahu. Kalau Allah katakan dalam surah Al-Hajj, la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Kalian tidak perlu menanyakan apa yang Allah perbuat. Ya, yang Allah perbuat, yang Allah takdirkan ya nggak perlu ditanyakan. Karena itu haknya Allah, urusannya Allah. Tapi kalau kita yang bakal ditanya, Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Bahkan dalam sebuah ayat juga Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Sebelum saya masuk ke sini, saya sambungkan juga di dalam pembahasan ketika Allah menakdirkan kita nih manusia menjadi khalifah di muka bumi. Yang pertama kali ditunjuk adalah Adam. Itu kan pada saat pertama kali Allah mengumumkan akan menjadikan khalifah di muka bumi, dan khalifah tersebut adalah Adam alaihissalatu wassalam. Ada yang komplain. Yang komplain pada saat itu adalah para malaikat. Ketika Allah katakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kalau rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan di muka bumi ini adalah seorang khalifah. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa engkau menjadikan sosok yang akan menumpahkan darah? Di mata malaikat ini sesuatu yang jelek. Mereka tidak mengetahui apa yang Allah inginkan. Manusia menumpahkan darah, manusia berperang, manusia merusak. Yang berbagus-bagus dirusak, yang berbagus-bagus malah dihancuri. Ini manusia. Maka kata malaikat pada saat itu, ya kenapa malaikat, kenapa manusia? Padahal kan ada kami malaikat yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Kami selalu bertakbis menyucikanmu, kami selalu memujimu, kami selalu beribadah kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui sesuatu yang mana kalian tidak ketahui. Jadi ya kalau kita memikirkan baik menurut kita, ya nggak ada habis-habisnya. Sehingga semua orang ketika sakit, sebagaimana kemarin saya bahas masalah ujian, ketika sakit akan ngeluh karena begini nggak bagus. Tapi kita lihat Imam Syafi'i, beliau kena penyakit bawasir, atau ambeien. Itu beliau pernah berdoa di hadapan gurunya. Berdoa kepada Allah di hadapan guru. Maksudnya pada saat lagi doa itu gurunya ada di situ. Doanya, ya Allah, kalau ini memang yang terbaik buat saya, tambahkan ya Allah. Kalau kita kan ada, ya Allah, udah ngerawal dulu. Tapi Imam Syafi'i kalau memang yang baik ya Allah tambahkan. Karena Imam Syafi'i paham betul masalah akidah. Beliau mengatakan kalau memang ini yang terbaik ya, maksudnya tidak ada yang tidak baik kalau takdir Allah. Maka ditegur kata gurunya. Kata gurunya, ya Syafi'i, kita ini bukan orang yang memiliki kesabaran yang tinggi seperti para nabi. Maka kalau minta itu ya Allah berikan afiat. Karena afiat itu kesembuhan yang afiat itu takdir yang terbaik. Ya, maka minta afiat. Mudah-mudahan Allah berikan. Maka akhirnya diubah oleh Imam Syafi'i pada saat itu.
Nah, masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi para malaikat komplain sama Allah Subhanahu wa taala tapi ditegur, aku yang tahu, kalian nggak tahu apa-apa. Nah, kita nggak bisa menghukumi sesuatu sebuah penyakit kah atau apa kalau sesuatu yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Balik dalam akidah tadi, Mu'tazilah meyakini bahwasanya seandainya ada 4 pilihan, Allah harus memilih mana yang baik di antara 4 pilihan ini. Harus memilih mana yang baik di antara 4 pilihan ini. Atau kalau semuanya baik, Allah harus memilihkan untuk makhluknya mana pilihan yang paling terbaik dari 4 yang baik ini. Sehingga ulama mengatakan akidah atau pemahaman seperti ini seakan-akan meyakini ada sesuatu yang mendorong Allah untuk melakukan sesuatu. Padahal Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, yakhluqu ma yasha', Allah menginginkan sesuai dengan keinginannya melakukan sesuatu. Kita tahu ada sifat yang namanya iradah, ada qudrah, ada iradah, dan ini sesuatu hal yang mutalazimah, yang keduanya beriringan, nggak bisa dipisah. Qudrah, kemampuan Allah, Allah mampu menciptakan sesuatu, Allah mampu menghukumkan sesuatu, Allah mampu mencabut sesuatu. Apakah kemampuan Allah itu ada unsur keterpaksaan? Tidak. Makanya Allah katakan tu'til mulka man tasha'. Allah memberikan kerajaannya, kekuasaannya, jabatan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah mencabut juga kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi memang Allah iradah keinginan Allah. Sedangkan akidah yang tadi mengatakan apa? Bahwa Allah harus memilih yang mana baik, yang mana yang tidak baik. Seakan-akan ada unsur keterpaksaan. Timbullah ketika kejadian Syekh Ali Al-Jubbari. Ini guru besarnya Abu Hasan Asy'ari di zaman beliau masih memegang teguh akidah Mu'tazilah. Namanya Ali Al-Jubbari. Wah, beliau bukan hanya guru, bahkan ayah angkat. Ketika menyampaikan konsep wujubul shalah dan wujubul aslah, Abu Hasan Asy'ari merasa ini sesuatu hal yang rancu, sesuatu hal yang tidak mungkin itu bertentangan dengan apa yang dia yakini dan apa yang dia pahami. Masa Allah ada keterpaksaan? Ketika guru ini menyampaikan itu, akhirnya Abu Hasan Asy'ari melayangkan beberapa pertanyaan. Kata Abu Hasan Asy'ari, ya Syekh, wahai guru, saya ingin bertanya tentang masalah konsep wujubul aslah wa wujubus shalah. Karena kau mengatakan Allah mengharuskan harus melakukan sesuatu yang paling baik atau yang terbaik. Saya ingin bertanya, seandainya ada 3 saudara yang meninggal dalam keadaan bersamaan tapi umurnya berbeda-beda dan keyakinannya berbeda-beda. Yang pertama, dia meninggal dalam keadaan muslim, kecelakaan bareng-bareng, mati secara bareng. Yang kedua, meninggal dalam keadaan kafir karena memang tidak beriman. Yang ketiga, dia masih kecil. Kira-kira kan Allah mengatakan Allah harus memberikan yang baik atau memberikan yang terbaik, ya, itu kan kewajiban. Kira-kira takdir mereka ini bagaimana? Kira-kira takdir mereka ini bagaimana ketika mereka wafat? Surga kan atau neraka kan? Maka akhirnya kata gurunya, yang meninggal dalam keadaan muslim itu masuk surga. Adapun yang meninggal dalam keadaan kafir sudah pasti masuk neraka, karena memang kesalahan dia melakukan maksiat, maka dia akan dihukumkan masuk neraka. Akan tetapi yang kecil ini, yang meninggal belum balik, belum ada muslim atau kafir, wah, dia nggak bisa dihukumin surga, nggak bisa dihukumin neraka. Ya, dia nggak bisa dihukumin surga, nggak bisa dihukumin neraka. Lalu di mana tempatnya? Dan mereka juga meyakini dalam akidahnya adalah al-manzilah bainal manzilatain. Ada letak surga, bukan surga sih. Ada sebuah tempat selain surga dan neraka. Ya, ada sebuah tempat yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang meninggal, dia bukan muslim, dia bukan kafir, maksudnya akan belum balik. Kan dia belum ada kewajiban ibadah. Ya, karena
Karena bagi dia ya nggak etis kalau masuk surga ini nggak ada amal. Kalau masuk neraka juga ya dia nggak ada melakukan dosa. Ya, jadi bagi dia ya takdir tersebut ya harus takdir yang baik. Kalau di surga ya bakal komplain. Akhirnya kata Abul Hasan Asy'ari, ya Syekh, kalau engkau mengatakan seperti itu berarti bertentangan dengan konsep yang kau katakan. Engkau kan mengatakan bahwasanya Allah harus menakdirkan kepada seorang hamba takdir yang baik atau yang terbaik. Maka seharusnya kata Abul Hasan Asy'ari, si anak kecil ini jangan dimatiin. Karena kan dia ngambang tuh kagak jelas, sudah kagak neraka kagak. Dia ngambang. Seharusnya panjangkan lebih sedikit umurnya sampai dia udah bisa memilih mau masuk Islam atau tidak masuk Islam. Sesudah itu baru diwafatkan. Itu lebih baik. Apalagi dia punya kakak muslim. Mudah-mudahan ketika dia dewasa, dia lebih condong kepada kakaknya yang muslim, ngikut bareng-bareng masuk surga bareng. Kan itu yang lebih baik, takdir yang paling baik untuk dia. Kalau bisa wafat sekarang ya takdirnya nggak bisa dikatakan baik karena mama. Akhirnya gurunya ngomong, Allah pasti tahu ketika mewafatkan seseorang bahwasanya itu yang baik buat dia. Karena kata gurunya, kalau diwafatkan dikasih waktu panjang, Allah paham betul. Ya, kalau bisa dipanjang bisa umur 8 tahun wafat. Dia balik bisa umur 13 tahun. Kalau dipanjangin umurnya 5 tahun lagi, dia akan ikut ke kakaknya yang kafir, bukan ke kakaknya yang muslim. Allah paham ini, maka diwafatkan lebih dulu. Sebelum dia menjadi kafir. Akhirnya Abul Hasan Asy'ari ngomong lagi, oh kalau kayak gitu ya, wahai Syekh, ini kakaknya juga nih yang kafir, yang meninggal kafir, dia bakal komplain juga. Kenapa? Dia akan berkata kepada Allah, ya Rabb, engkau kan udah tahu saya bakal kafir ketika tua, kenapa diwafatin, kenapa dipanjangin umur saya? Lebih baik pada saat masih kecil saya udah wafat. Ya. Akhirnya gurunya bingung. Ya, serba salah ya, ini salah ya, ini salah. Karena yang pemahaman bahwasanya Allah mengharuskan memilih takdir yang baik buat kita di mata kita, maka itu sungguh salah. Maka gara-gara pemahaman konsep wujubul aslah dan sholat inilah akhirnya Abul Hasan Asy'ari keluar dari akidah Mu'tazilah. Beliau berpikir ini ya nggak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Juga beliau merasa ini sangat nggak cocok gitu lah dengan sebuah akidah yang namanya al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi, iman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ya kalau patokannya dengan baik nggak baik kepada kita, pastinya banyak yang nggak baik. Karena baik menurut kita ini relatif, antara satu dengan yang lain beda-beda. Ada orang yang mengatakan bahwa suami ini nggak baik buat kita, tapi belum tentu nggak baik buat orang lain. Karena kan pandangan kita beda-beda. Tapi kalau pandangan Allah ya satu. Ini yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ketika Allah katakan masalah takdir ada di 2 ayat. Pertama di surah Al-Jin, yang kedua di surah An-Nisa. Pertama saya akan katakan dulu atau sampaikan yang tertera dalam surah Al-Jin. Itu dikatakan wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Yang artinya aku tidak tahu kata Allah. Ini ucapan para jin sebenarnya. Ya. Wa anna la nadri, kami tidak tahu asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Yang kalau saya simpulkan aja artinya biar lebih mudah, biar kita sederhanakan artinya Pak. Ketika perbuatan tersebut dinisbatkan kepada Allah, kalimat yang digunakan adalah aroda. Aroda di sini adalah Allah yang menginginkan. Maksudnya gitu, ada dijelaskan Allah yang menginginkan. Tapi ketika menjelaskan masalah kejahatan, di dalam ayat tersebut tidak disebutkan Allah yang menginginkan kejahatan, tapi disebutkan urida. Ya, urida. Urida di sini adalah diinginkan. Pelakunya siapa? Tidak disebutkan di situ. Nah, ini kalimat ini sebenarnya dari segi adab, bukan dari segi akidah. Dari segi adab kita tidak pantas
melayangkan sebuah kejahatan kepada Allah, karena tidaklah sesuatu Allah tetapkan kecuali pasti baik. Hanya saja di mata kita ya itu tidak baik. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan di dalam sebuah di dalam sebuah syairnya, beliau mengatakan sihabul lail la tufti. Yang kalau kita artikan itu, takdir Allah itu nggak pernah salah. Takdir Allah nggak pernah salah. Beliau menggambarkan dengan gambaran panah. Panah itu kalau udah dilepas, maksudnya takdir, nggak bakal meleset sesuai dengan arah yang kita arahkan. Hanya saja walakin lahal amal walil amalin kibau. Hanya saja dia ada waktunya. Ketika anak panah dilepaskan untuk nyampe ke dalam posisi target itu kan butuh waktu beberapa detik. Lahal amal, dan dia bakal ada waktunya. Ketika udah nancap pasti pas. Begitupun takdir maksudnya. Ketika dilepaskan mungkin sekarang di mata kita itu sesuatu yang nggak baik, tapi bukan berarti nggak baik seterusnya. Ya, bakal datang waktunya kita bakal merasa bahwa takdir yang Allah tetapkan 10 tahun yang lalu itu takdir terbaik buat saya. Karena kalau nggak dijadikan, wah ini bakal keluar tuh omongan ketika udah berjalan beberapa tahun. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berada di Mekah, ini juga pernah saya sampaikan ketika khutbah kemarin, khutbah Jumat di sini. Nabi ketika di Mekah, Nabi kan mendapatkan gangguan, cacian, hinaan, sahabat sampai dipukulin, ada yang sampai dibunuh dan semacamnya. Ya, seperti Ammar bin Yasir yang menyaksikan langsung ayah dan ibunya dibunuh secara hidup-hidup. Ya, dibunuh secara hidup-hidup. Abu Bakar Siddiq pernah ditampar, Bilal bin Rabah pernah ditaruh di padang pasir, perutnya ditaruh batu yang begitu besar, sampai akhirnya dia nggak bisa gerak sama sekali. Udah padang pasir panas, siang hari, timur tengah lagi yang panasnya itu ekstrim banget. Pada saat itu para sahabat banyak yang kagak kuat dengan siksaan dan gangguan. Sampailah Nabi Muhammad hijrah. Beberapa tahun setelah hijrah, Nabi ingin melangsungkan umroh. Yang namanya umroh kan pasti ke Mekah. Orang Madinah, orang Taif kalau umroh ya pasti ke Mekah. Mereka ke Mekah. Nabi beserta sahabat. Namun di pertengahan jalan, Nabi dicegat lagi oleh orang Quraisy. Padahal pada saat itu udah gak ada perperangan sama orang Quraisy. Nabi murni, udah pakai ihram kok. Gak ada yang pakai pedang. Ya tujuan mereka datang ya bukan mau perang. Tujuan mereka datang untuk umroh, untuk ibadah, udah pakai ihram. Pada saat nyampe di daerah yang dinamakan Hudaybiyah, sampai sekarang tuh daerah tersebut ada. Ya, daerah tersebut ada. Kalau misalnya kita bingung mau daerah di mana, mungkin bisa daftar ke Ustaz Adrai dulu. Ya, sekalian diiklanin gitu. Endorse. Maaf hadirin, ketika nyampe di Hudaybiyah, tiba-tiba ada putusan dari orang Quraisy datang ke Nabi menyatakan bahwa engkau tidak boleh datang ke Mekah. Dilarang. Nabi mengatakan kami tidak datang untuk perang, kami datang untuk ibadah dengan damai. Tetap nggak boleh. Sampai akhirnya Sayyidina Utsman dikirimkan oleh Rasulullah untuk memata-matai keadaan Mekah. Akhirnya Sayyidina Utsman sendirian tuh masuk ke kota Mekah, yang lain nggak boleh. Sayyidina Utsman menyusup masuk ke kota Mekah. Ketika dilihat keadaan aman, cuma yang sedang beredar fitnah bahwasanya Muhammad datang mau balas dendam. Ya, mereka pikir Nabi Muhammad datang dari kota Madinah menuju kota Mekah mau balas dendam apa yang telah dilakukan oleh orang Quraisy ke Nabi. Kan ketika Nabi masih di Mekah, Nabi dicaci, dihukum, dipukulin, difitnah. Nah, Nabi mau balas dendam nih. Digembar-gemborin lah sampai ke kota Mekah. Orang semua di penduduk Mekah ini tahu Nabi datang mau perang. Padahal pakai ihram. Orang kalau udah ihram, kan kalau dari Madinah kan ngambil mikotnya di Bir Ali, masih dekat Madinah. Nabi itu ngambil mikot di Madinah. Orang
kalau udah pakai ngambil mikot, udah pakai ihram, melakukan pembunuhan itu nggak boleh. Jangankan pembunuhan, berburu hewan aja nggak boleh. Nyabutin rumputan aja nggak boleh. Apalagi mau perang. Coba ini fitnah. Akhirnya Nabi Muhammad tuh masih di Hudaybiyah beberapa hari, nungguin kabar dari Sayyidina Utsman. Ternyata Sayyidina Utsman kagak balik-balik. Ya, sampailah akhirnya beberapa sahabat mikir Sayyidina Utsman ditawan oleh orang-orang Solo. Ditawan oleh orang-orang Solo. Akhirnya Nabi ubah niatnya. Yang niat awal untuk umroh, tapi karena Sayyidina Utsman ditawan, padahal sebenarnya bukan ditawan pada saat itu. Ya, cuma nggak balik-balik nih. Akhirnya diubah niat, ya udah, karena memang mereka mikir kita mau perang, kita kagak jadi umroh, kita perang beneran. Ya gara-gara mereka sendiri. Ya mereka yang negatif tinggi. Ya padahal ya kagak. Ketika Nabi mengubah niatnya benar-benar mau perang, gelabakan orang Quraisy. Mereka yang buat fitnah, mereka yang gelabakan. Waduh, Nabi Muhammad mau perang nih. Niat awal mau umroh, gara-gara kita bikin fitnah mau perang beneran akhirnya. Nambah agak ini mah agak kondusif keadaan kota Mekah. Dikira ada salah satu, saya lupa nama orang kafir ini siapa, dia ayahnya Abu Jandal, bukan Abu Jandal ya, Abu Jandal. Ya, dikirimlah ayahnya Abu Jandal yang memang jadi jubirnya orang Quraisy, pintar ngomong. Dikirim kepada Nabi Muhammad ngajak perdamaian. Lah tadi Nabi mau datang damai-damai, dibuat fitnah Nabi mau perang, pas Nabi mau perang beneran dia ngajak damai, ketakutan. Akhirnya udah dibuatlah perjanjian perdamaian atau yang sering kita dengar namanya gencatan senjata. Dalam bahasa Arab namanya al-hudnah. Al-hudnah itu gencatan senjata. Dibuatlah gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut dibuat, ditulis di kertas, ditandatangani sama kedua belah pihak. Ketika ada beberapa sahabat membaca gencatan senjata perjanjian tersebut, ya ini perjanjian yang sangat merugikan umat Islam. Ya, perjanjian yang sangat merugikan umat Islam. Beberapa sahabat ngomong, kenapa kita tanda tangan ini, kenapa gak diperangin aja? Ya, di antara perjanjian tersebut ya, orang kafir Quraisy kalau datang ke kota Madinah boleh balik. Ya, nggak boleh ditawan, dibiarin aja. Tapi kalau ada orang Madinah, pengikut Nabi Muhammad datang ke kota Mekah harus ditawan. Wah, Nabi Muhammad beserta sahabat yang nggak boleh kemana-mana, tapi kalau kami boleh kemana-mana. Jadi banyak hal yang kita lihat, wah ini kacau. Karena orang Quraisy ini takut ketika Nabi keluar, ya, bukan hanya perang, keluar saja, itu akan berdakwah sehingga ajaran Islam semakin luas, semakin menyebar. Mereka nggak mau. Nah, akhirnya banyak para sahabat ngomong, ya Rasul ini nggak sesuai dengan perjanjian, nggak ada keadilan di sini. Tapi ya Nabi udah nggak apa-apa. Ya, dijalanin sama Nabi. Itu beberapa tahun, kalau nggak sampai 2 tahunan perjanjian tersebut terjadi. Sampai masyarakat hadirin, Nabi nggak keluar kemana-mana, fokus di kota Madinah. Kalau kita lihat secara zahir, takdir ini tidak baik, karena merugikan banget bagi umat Islam. Ternyata di balik itu ada hikmah yang Allah lagi berikan. Karena apa? Karena Nabi pada saat itu hanya berdakwah di sekitaran kota Mekah dan Madinah. Ketika Nabi fokus di Madinah, nggak boleh keluar karena ada perjanjian. Nabi orangnya sholihul amin, orangnya amanah. Kalau ada janji itu mati. Bukan kalau janjinya dilanggar. Bahkan masyaallah lagi perjanjian Hudaybiyah ini yang melanggar orang Quraisy. Hanya habisnya kan setelah itu ada kisah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Kok ada terjadi penaklukan kota Mekah? Itu kejadian pertama kali Nabi masuk ke kota Mekah setelah 10 tahun, setelah hampir 8 atau 9 tahun Nabi tidak ke Mekah sama sekali. Karena orang Quraisy sudah melanggar perjanjian. Akhirnya yang didatangi apa Nabi? Namanya itu Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Nah, yang mau saya sampaikan, Nabi Muhammad ketika kota Madinah yang gak boleh keluar sama sekali, ternyata takdir Allah baik. Ya, takdir Allah baik. Kalau kita lihat tidak baik awalnya kan, ternyata baik. Tahu apa? Ketika Nabi ke Madinah, Nabi fokus mengajar umat Islam, sehingga pelajaran syariat itu tersampaikan lebih banyak pada saat itu. Karena
Kalau yang namanya perang, bukan kayak kita ke Bogor 80 kilo PP dari pagi jalan, makan siang zuhur udah makan siang di rumah. Kalau orang mau perjalanan jauh pakai onta, pakai kuda, ada yang jalan kaki, itu bisa berhari-hari. Perang itu paling tidak ada yang memakan hari minimal seminggu, 7 hari itu minimal. Belum lagi kalau perperangan besar bisa sampai sebulan. Nah, Nabi fokus di kota Madinah, itu Nabi ngajarin pertama. Kedua, Nabi lebih fokus menuliskan surat. Memang Nabi bukan Nabi langsung yang nulis, tapi sekretarisnya. Dituliskan beberapa surat dan dikirimkan kepada kerajaan. Ternyata dakwahnya Nabi lebih luas lagi. Yang awalnya dakwahnya itu hanya di sekitar Mekah, ketika itu berbentuk surat, Nabi kirimkan surat ke Raja Najasyi yang ada di Ethiopia. Nabi kirimkan surat ke Persia, Nabi kirimkan surat ke Romawi, dikirimkan semua itu surat-surat, dan ternyata banyak yang masuk Islam. Jadi cuma duduk doang nih, ya kan? Yang awalnya perang, baru ada orang yang masuk Islam. Ini kagak duduk doang di kota Madinah, tapi nggak tahu banyak yang masuk Islam. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kan setelah Fathu Mekah. Sebelum Fathu Mekah beberapa hari, Nabi fokus di kota Madinah. Ini masyarakat hadirin, takdir Allah selalu baik. Tapi sebagaimana kata Imam Syafi'i, ada waktunya. Ya, ada waktunya. Saya sampaikan sebagai penutup. Karena bentar lagi waktunya Isra. Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang kalian lihat ini jelek, ini enggak baik, kata Allah, wa huwa khairul lakum. Padahal yang Allah telah siapkan buat kalian itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an. Terkadang ada sesuatu yang kalian sangat sukai, tapi ternyata tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa syarrul lakum. Kenapa? Karena itu adalah sebuah perbuatan yang sangat jelek, nggak pantas, nggak layak untuk kalian dapatkan, maka nggak aku berikan. Dan Allah tutup ayat tersebut dengan kalimat, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kalian nggak tahu apa-apa. Nah, untuk melengkapi pembahasan ini, ada kaitannya dengan takdir yang bisa diubah dengan doa. Jadi saya rasa pembahasan kita ini belum selesai. Kalau kita langsung buka pertanyaan, pastinya akan melebar kepada pembahasan yang akan datang. Jadi insya Allah untuk pertanyaan akan kita buka di pertemuan yang akan datang, masih di seputar takdir, tapi tentang takdir yang dapat diubah dengan doa. Ya, takdir yang dapat diubah dengan doa yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, la yuraddul qada'u illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Arti takdir bisa diubah dong. Nah, itu insya Allah di episode selanjutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biar lebih jelas lagi. Jadi pertanyaan biar kita tunda dulu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna hadzal marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la tajal fina wa lam minna wa la ma'ana syaqiyyan wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma la tada fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamdan illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadayta wa isarta bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan pada sesi ini saya sampaikan tidak pertanyaan, insya Allah nanti bulan depan ini ingat ini dari terus sekali di bulan depan nanti kenapa masih bergelar nanti